dibuktikan karena perlu lab. Tapi kalau untuk penanaman di tepi sungai itu jelas melanggar tata kelola lingkungan hidup. Baik Pak Jakarias, dan di sini juga pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang tentunya kan diatur di dalam aturan undang-undang ya kan. Dengan keberadaan satu perusahaan-perusahaan tersebut tentunya mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Ya kan? Di sini kapasitas pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bengkayang untuk mencermati persoalan itu, kenapa seakan-akan mereka tutup mata di sini, Pak? Nah, inilah kelemahan perkebunan di daerah. Bupati sebagai kepala daerah dengan jajarannya terhadap perkebunan, sehingga perkebunan yang melakukan aktivitasnya sudah melanggar undang-undang lingkungan hidup. Seharusnya bupati dengan jajarannya melakukan pengawasan. Inilah kelemahannya. Jadi lembaga lingkungan hidup berhak untuk melakukan masyarakat, kemudian kelompok masyarakat, kemudian lembaga yang dibuat oleh masyarakat berhak untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri untuk meminta ganti rugi terhadap perusahaan. Baik Pak Jakarias. Dan di sini kan berbagai elemen yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, terutama institusi kepolisian juga ada, kemudian TNI, katakanlah TNI Polri juga ada di sini ya kan, kemudian Pol PP dan sebagainya kan, semuanya itu kan berperan seharusnya di situ ya kan. Akan tetapi kalau sampai membiarkan persoalan-persoalan ini, kira-kira pandangan hukum di situ gimana Pak Jakarias? Yang jelas yang paling utama adalah pihak perkebunannya atau perusahaannya. Yang kedua adalah pihak pemerintah daerah. Itu yang paling utama. Menyambut kepolisian itu mereka biasanya menunggu laporan dari masyarakat atau LSM. Kalau laporan masyarakat kepada kepolisian tidak tanggapi, mungkin itulah letak kelemahan dari kepolisian. Jadi saya berharap kelompok masyarakat, LSM perlu aktif untuk mengontrol masalah pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan. Perlu kontrol dari masyarakat. Jadi sini letaknya kita membutuhkan lembaga lingkungan hidup yang khusus mengontrol pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Bengkayang. Baik Pak Jakarias. Dan di sini juga perlu kita cermati juga bahwa hal ini kan sudah terjadi nih Pak Jakarias. Hal ini sudah terjadi. Berbagai mekanisme yang seharusnya pihak perusahaan itu patuhi, kemudian itu tidak digubris di situ. Kira-kira apa yang harus Bapak Jakarias sebagai praktisi hukum yang sudah terkenal ini disampaikan kepada seluruh masyarakat dan jajaran yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya Kalimantan Barat? Harus digugat. Perusahaan itu harus digugat supaya ada efek jerah bagi perusahaan yang lain. Kalau tidak digugat, mereka anteng-anteng saja. Jadi nanti LSM yang bergerak dalam hidup segera menggugat, sehingga kedepannya mereka akan menjadi efek jerah. Paling tidak LSM sebagai kontrol lah untuk membenahi tata kelola hidup yang ada di perkebunan. Kira-kira kepada seluruh warga masyarakat, terutama yang di sini kan sudah ada LSM-nya Pak, sudah ada LSM-nya. Kira-kira kapan kira-kira rencana untuk melakukan penggugatan di pengadilan nih Pak? Dalam waktu dekat kita akan melakukan gugatan. Kebetulan saya adalah kuasa hukum di LSM itu, yang berkaitan lingkungan hidup. Kita akan melakukan gugatan terhadap perkebunan yang sudah melanggar tata kelola lingkungan hidup. Jadi kita akan, karena bagaimanapun juga penanaman sawit di tepi sungai itu mengganggu masalah air. Jadi kemudian itu kan sungai itu kan dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara. Jadi ada batu-batu tertentu yang boleh ditanami. Nah, kalau mereka sudah menanam di tepi sungai itu artinya mereka melanggar undang-undang. Jadi kalau jalan terbaik adalah kita lakukan gugatan. Baik pemirsa, hasil wawancara kita dengan praktisi hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang, yaitu Pak Jakarias Sarjana Hukum, dan komitmen beliau bahwa dengan adanya perusahaan-perusahaan yang sudah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup akan digugat di pengadilan. Kita tunggu ke depan. Jangan lupa like, ketik Radar Borneo, subscribe. Selamat menonton. Selamat pagi.